Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Penebus, dengarkan kami yang padamu berseru. Buka tingkap anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Yang menjadi nas pembimbing kita pada hari ini diambil dari Roma pasal 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Demikian nas pembimbing kita pada hari ini. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Cipteri sang surya di gelap bayang awan, kita pun menaburi yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya.
Mari kita berdoa mengakui dosa-dosa kita. Ya Allah, kami datang dengan penuh kerendahan hati, mengakui segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Tuhan, betapa seringnya kami terlalu eksklusif dengan apa yang kami miliki, identitas kami sebagai pengikut Kristus. Padahal sesungguhnya Kristus, Engkau hadir untuk dunia ini, ingin menyelamatkan dunia, sehingga seharusnya kami pun menjadi orang-orang yang terbuka buat sesama kami. Kami adalah gereja yang senantiasa membuka hidup kami untuk setiap orang. Itu sebabnya Bapa, ampunilah kami. Kiranya firman Tuhan juga yang akan kami dengar ini menolong kami dan membukakan pikiran hati kami, betapa kami sesungguhnya adalah gereja-gereja Tuhan yang membuka hati, membuka diri kami untuk sesama kami. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Untuk setiap kita yang sudah mengakui dosa-dosa kita, dengarkanlah yang menjadi berita anugerah untuk kita semua, diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian berita anugerah untuk kita. Syukur kepada Allah.
Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, kami tahu bahwa kami manusia yang kerap kali tersesat di dalam kehidupan ini. Itu sebabnya kami bersyukur ketika Engkau melawat kami lewat pemberitaan firman Tuhan. Bekerjalah, berbicaralah untuk setiap kami. Kami percaya firman Tuhan itu yang menolong, menuntun kami kepada kebenaran. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 14. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada hari ini adalah gereja yang terbuka bagi semua orang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernah dengar sebuah lagu yang mungkin kita masih ingat? Kira-kira demikian lagunya saya nyanyikan. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya.
Kira-kira demikian lagu ini. Dan saya ingat betul waktu saya masih sekolah minggu, lagu ini beberapa kali dinyanyikan dan masih terngiang dalam pemikiran saya. Dan menurut tafsiran saya atau pemahaman saya terhadap lagu ini adalah bahwa gereja itu bukan dilihat dari elok rupawan, mewah gerejanya, bahkan gedungnya, menaranya yang luar biasa atau spektakuler, dengan biaya yang digelontorkan oleh pembangunan gereja itu. Wow, katakanlah. Bukan itu, tetapi yang mau dikatakan lagu ini menurut yang saya tafsirkan atau saya pahami, bahwa gereja adalah orangnya. Gereja adalah ibu bapa, saudara-saudara sekalian, dan saya. Orangnya yang bagaimana? Yang berkualitas. Orang yang bagaimana? Yang berkarakter. Yang perkataan, perbuatan, pikirannya sungguh-sungguh menjalankan kebenaran firman Tuhan. Orang yang sudah masuk di gereja disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan, dan ketika dia keluar dari gereja, pemikirannya, wawasannya, hidupnya benar-benar terbuka bagi orang lain. Dan ketika ia hadir di luar gereja, orang lain bisa merasakan damai sejahtera. Ini yang harus kita pahami. Menjadi gereja yang terbuka bagi semua orang adalah gereja yang bukan sekedar menyibukkan dengan kegiatan-kegiatan spiritual semata atau ritualistik, tetapi mengedepankan tindakan-tindakan praksis yang dapat dirasakan bagi semua orang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keberadaan gereja di dunia bertujuan agar kerajaan Allah hadir di dunia ini melalui gerejanya. Tujuan ini akan tercapai apabila gereja tidak hidup hanya untuk dirinya sendiri, tetapi gereja juga menghidupi lingkungan sekitar di mana gereja itu berada. Proses dihidupi dan menghidupi lingkungan sekitar ini akan berjalan baik hanya jika gereja mau bersikap terbuka bagi orang-orang sekitar. Artinya dengan membuka pintu gereja, gereja bersedia dihidupi oleh lingkungannya, sekaligus memberikan sumbangsi bagi lingkungannya tersebut. Proses menghidupi dan dihidupi tersebut hendaknya berjalan seiringan dan seirama. Apabila hal demikian tidak berjalan seiring, maka tidak akan berdampak dan tidak akan menjadi berkat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, belajar dari bangsa Israel contohnya, proses dihidupi dan menghidupi dalam kehidupan mereka sebagai umat pilihan Allah tidak berjalan seiring. Bangsa Israel hanya ingin dihidupi, tetapi tidak mau menghidupi. Mereka selalu ingin dilayani, dipenuhi segala kebutuhannya, tetapi tidak mau taat dan setia kepada Allah. Padahal Allah berharap bangsa ini menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain agar semua bangsa juga mengenal dan menyembah Allah. Namun ketika bangsa Israel merasa sebagai bangsa pilihan, mereka menjadikannya status itu sebagai alat agar mereka dapat berbuat sesukanya. Tidak hanya satu kali, tetapi berulang-ulang kali. Tak jarang Allah berniat melenyapkan bangsa itu. Keluaran pasal 32 pada konteks ini menceritakan hal demikian. Ketika bangsa Israel menunggu Musa yang tak kunjung turun dari gunung Sinai, mereka tidak sabar. Mereka memutuskan untuk berjalan dengan pemikiran dan kehendaknya sendiri. Disinilah proses dihidupi dan menghidupi itu tidak berjalan sama sekali. Allah tentu murka melihat sikap mereka. Namun Allah tidak dapat mengingkari janjinya. Allah menghidupi akan tetap menjadi Allah yang menghidupi bangsa Israel. Kasih dan kemurahannya mampu mengalahkan amarahnya saat mendapati bangsa itu mengumbar ketidaktaatannya. Allah selalu memberikan kesempatan demi kesempatan bagi bangsa itu untuk memperbaiki diri, merekonstruksi kehidupan spiritualitas mereka. Kondisi inilah yang mungkin membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang manja, tegar tengkuk, serta bebal. Bangsa Israel seakan tidak mengerti jalan pikiran Allah saat Allah menjadikan bangsa
mereka sebagai bangsa pilihannya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu tema kita ini pada konteks sekarang, gereja yang terbuka bagi semua orang. Mau dimaknai seperti apa? Mau diterjemahkan dalam kehidupan kita seperti apa? Saya mengajak untuk kita terbuka. Gereja kita hadir bagi orang di sekitar kita. Pemikiran, wawasan kita, orang-orang yang sudah mengenal Allah, yang dibina, dididik secara spiritual di dalam gereja, benar-benar harus cerdas, harus memahami kebenaran firman Allah. Contohnya dalam konteks saat ini, ketika pemerintah, ketika PGI, ketika Sinode Gemindo memberikan himbauan untuk sementara ibadah-ibadah dilakukan dalam bentuk online, bukan onsite. Mari pahami bahwa keputusan ini adalah keputusan bersama yang sangat bijaksana. Kita harus mendukung, karena gereja dihadirkan bukan untuk kepentingan kita semata, tetapi untuk memberikan kontribusi bagi kehidupan berbangsa, negara, dan beserta masyarakat. Terlebih dalam melawan wabah COVID-19 ini. Dengan terus menengungkan, mematuhi protokol kesehatan. Karena gereja dalam ibadah-ibadahnya harus memberikan kehidupan, membagikan kehidupan, bukan menyebar virus yang mematikan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tidak perlu khawatir. Ketika untuk sementara waktu kita dihimbau untuk ibadah online, itu sama sekali tidak mengurangi makna kita beribadah atau berjumpa dengan Tuhan. Tetapi kita diajar, kita sedang dididik oleh Tuhan untuk mematuhi kehendak Tuhan yang sedang terjadi lewat proses ini. Dan saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara dengan iman berani mengatakan bahwa wabah ini terjadi atas izin dan kehendak Tuhan. Dan setiap segala sesuatu yang terjadi di kolong bumi ini atas izin dan kehendak Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Mari lihatlah dengan perspektif iman, sehingga tidak menjadi gereja yang menyalahkan situasi dan kondisi, bahkan menyalahkan Tuhan karena situasi ini. Saudara, saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah saatnya, momentum gereja yang terbuka bagi semua orang. Gereja yang tidak egois, memuaskan hasrat spiritualnya, tetapi gereja yang juga peduli ketika negara dan orang-orang sekitar gereja memanggil peran serta kita dalam kehidupan bermasyarakat. Dan ketika kita membantu pemerintah melaksanakan, mematuhi protokol kesehatan secara tidak langsung, kita sedang menjalankan perintah Tuhan. Kita sedang menjalankan kabar baik, kabar kehidupan yang harus kita jaga, harus kita rawat bersama-sama. Bahwa kehidupan ini adalah tanggung jawab yang harus kita pikul bersama-sama untuk kita jaga demi anak cucu kita di masa depan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dan di masa-masa ini, berdirilah teguh dalam imanmu, teruslah bergumul, jangan pernah berhenti berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena Dia yang setia, kita yang terus setia melakukan hubungan-hubungan yang dekat dengan Tuhan dalam saat teduh dan dalam ibadah-ibadah kita, adalah
orang-orang yang akan kuat menghadapi persoalan, baik itu pergumulan, penderitaan sekalipun. Mari berbagilah, terbukalah. Karena itu tugas panggilan gereja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati saudara-saudara sekalian. Amin. Bersama dengan gereja di segala tempat dan di segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Allah yang kami sapa lewat Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang mengaruniakan kehidupan kami hingga pada saat ini, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Biarlah kami boleh jadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia, baik lewat perkataan, perbuatan, pikiran kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kuatkan kami, untuk kami dapat mengarungi bahtera kehidupan di tengah-tengah masa sulit ini. Dan bagi jemaat Gemindo Immanuel, Tuhan sertai mereka di dalam langkah kehidupan mereka, dalam langkah pelayanan mereka, baik ketika mereka ada bersama-sama dengan keluarga tercinta, di rumah tangga, di kampus, di kantor, dan dimanapun mereka berada. Biarlah mereka boleh menjadi saksi-saksi Kristus yang setia. Dan Tuhan berkati gereja Gemindo Immanuel untuk terus berkarya dan terbuka bagi lingkungan sekitar. Dan gereja ini benar-benar dimampukan oleh Tuhan untuk memberikan solusi dan kontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. Berkati Bapak Pendeta Fernando Simanjuntak beserta istri dan kedua anak kekasih mereka. Sebagai pendeta jemaat yang Tuhan tempatkan, berikan kesetiaan, berikan hikmat kebijaksanaan sehingga dimampukan untuk membawa bahtera Gemindo Immanuel ini berkenan di hadapan Tuhan dalam karsa dan pelayanan mereka. Bapak berkati ketua jemaat, juga rekan-rekan majelis, baik penatua dan diaken, biar mereka boleh berjalan beriringan dalam arak-arakan kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka diberkati baik dalam pelayanan dan dalam keluarga mereka. Tuhan berkati juga kegiatan-kegiatan baik sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum bapak, kaum ibu, lansia, yang sampai saat ini masih dalam bentuk online. Tuhan, ajar kami untuk tetap setia dan sabar melewati proses kehidupan ini, sehingga kami tidak larut dalam keputusasaan, kecemasan, kejenuhan, bosan, tetapi kami tetap teguh dalam iman untuk memaknai setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami, baik suka maupun duka. Bapa dalam surga, berkati
jemaat-jemaat Gemindo Immanuel yang sedang dalam persoalan-persoalan keluarga, mencari lapangan hidup, pekerjaan, pasangan hidup, ataupun pergumulan yang tiada hentinya menghantam mereka. Kami yakin Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Bapa dalam surga, berkati kami semua. Bapak, kami juga berdoa untuk pemerintah DKI Jakarta, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, dan seluruh staf, juga rekan-rekan yang ada di DPRD Kota Jakarta. Biarlah mereka boleh bekerja sama, bekerja keras dalam menghadapi wabah ini. Dan kami sebagai gereja terus mendukung baik dalam doa dan upaya untuk mendengungkan protokol kesehatan, agar kami benar-benar saling bergotong royong. Bapa dalam surga, berkati juga orang-orang yang ada sekitar gereja kami, Gereja Gemindo Immanuel, baik ketua RT, ketua RW, dan segala kegiatan Posyandu Karang Taruna yang ada. Tuhan berkati kegiatan-kegiatan mereka. Dan biarlah kehidupan kami boleh bersama-sama, beriringan, berjalan, menata kehidupan yang harmonis. Bapa di dalam surga, kau juga mau berdoa buat Sinode Gemindo. Tuhan berkati Ketua Umum, Sekretaris Umum Bidang Pelayanan, dan seluruh pengurus-pengurus kategorial yang ada. Biarlah kami boleh bersama-sama menjalankan tugas dan kewajiban kami untuk membangun Gemindo dengan baik dan setia. Tuhan berkati gereja-gereja Gemindo, baik yang ada di Jakarta, Bekasi, Depok, Kalimantan, Batam, dan Halmahera. Tuhan berkati setiap kegiatan yang mereka lakukan, dan biarlah menjadi puji-pujian yang berkenan di hadapan Tuhan. Begitu juga dengan pergumulan-pergumulan yang ada. Bapa dalam surga, kau juga berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan mau sembuhkan. Bagi mereka yang berulang tahun, Tuhan berikan sukacita dan rasa syukur yang luar biasa. Mereka boleh mengingat bahwa mereka sangat dikasih oleh Tuhan. Dan ketika mereka boleh bersukacita, mereka tidak lupa akan karya-karya Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, staf khusus, juga rekan-rekan yang duduk di DPR MPR. Tuhan berkati pemerintahan ini dengan segala persoalan, baik penanggulangan wabah COVID, Undang-Undang Cipta Kerja. Tuhan sertai bangsa dan negara kami. Bapak Presiden diberikan hikmat kebijaksanaan, kekuatan dan kesabaran, sehingga kami sebagai rakyat Indonesia juga boleh berpikir kritis, tetapi juga tidak lupa mendoakan bangsa dan negara kami, bahkan tidak menghujat kehidupan bangsa dan negara kami. Karena kami yakin Tuhan sedang menguji kehidupan kami dalam berbangsa dan bernegara. Bapa dalam surga, inilah doa dan harapan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, yang kami lakukan oleh perkataan, perbuatan, pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah doa ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bila tiada rela
Jemaat Gemindo Immanuel yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.